Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas sekilas mengenai terapi non-farmakologi ya untuk pasien-pasien DM. Tadi dimulai dari edukasi pada pasien ya dan keluarga pasien tentunya, kemudian terapi gizi medis ya, termasuk yang terakhir ada latihan jasmani ya. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana pengelolaan DM tipe 2 ya, atau terapi farmakologi pada pasien DM tipe 2 ya. Nah, obat-obat dalam algoritma ini ya, ini sebetulnya eh, tidak menunjukkan urutan pilihan. Artinya yang pertama harus metformin dulu, yang kedua tidak ya. Artinya yang obat yang mana saja boleh, tentunya yang eh, sesuai dengan kebutuhan pasien. Oke. Nah, dalam memilihkan obat atau dalam untuk farmasi sendiri ya, dalam merekomendasikan obat untuk pasien, tentunya perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, keamanan ya, ini perlu dipertimbangkan, kemudian efektivitas, kemudian ketersediaan obat, dan cost atau harga atau biaya ya. Ini yang perlu dipertimbangkan saat akan memilihkan atau merekomendasikan pemilihan obat antidiabetik pada pasien. Artinya pada pasien A misalnya sama-sama menderita DM tipe 2 dengan pasien B misalnya, tapi belum tentu obatnya sama ya. Karena tadi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, misalnya dari sisi keamanan ya, kemudian efektivitasnya. Keamanan di sini tentunya mencakup risiko ESO yang mungkin muncul pada pasien ya. Kemudian ada tidaknya kontraindikasi pasien tersebut terhadap obat yang akan diberikan. Efektivitas jelas ya, tentunya efek obat-obatnya harus efektif untuk pasien ya. Ketersediaan obat artinya apa yang kita rekomendasikan selain harus ada di Indonesia tentunya, dan yang lain juga perlu mempertimbangkan misalnya ketersediaan di formularium nasional misalnya, atau kalau pasien-pasiennya termasuk pasien BPJS itu juga perlu mempertimbangkan obat-obat apa saja yang memang tercover di BPJS misalnya, karena tidak semua obat antidiabetik ini tercover atau masuk ke dalam formularium nasional maupun tercover oleh BPJS. Kemudian harga atau biaya, misalnya pasiennya merupakan pasien non BPJS yang mau tidak mau harus membeli, itu juga tentunya perlu dipertimbangkan ya. Baik, kita lihat satu persatu ya. Nah, untuk pasien DM tipe 2 dengan nilai HbA1c kurang dari 7,5%, maka pengobatan atau ya terapi non farmakologi ya dengan modifikasi gaya hidup sehat. Artinya semua pasien DM ini wajib melakukan modifikasi gaya hidup sehat ya. Nah, untuk pasien-pasien DM dengan nilai HbA1c kurang dari 7,5%, maka rekomendasi pertama adalah melakukan modifikasi gaya hidup sehat atau dengan pendekatan terapi non-farmakologi terlebih dahulu. Namun, jika dalam waktu 3 bulan gitu ya, hasil evaluasi HbA1c menunjukkan nilainya lebih dari 7%, maka atau tidak mencapai target, yaitu harusnya targetnya kurang dari 7%, maka dapat dipertimbangkan atau dilanjutkan dengan pemberian
monoterapi ya, anti diabetik. Ini bisa diberikan monoterapi ya. Obatnya apa? Ya boleh metformin ya. Tadi yang saya sampaikan di awal, urutan ini tidak menunjukkan bahwa obat itu menjadi obat yang harus pertama kali diberikan, tidak ya. Jadi boleh metformin, boleh eh, penghambat atau DPP-4 inhibitor misalnya, alpha glukosidase inhibitor. Namun di Indonesia sendiri memang lazimnya atau sebagian besar pada pasien-pasien DM tipe 2 saat terdiagnosis pertama kali memang umumnya diberikan metformin terlebih dahulu ya, dengan pertimbangan metformin memiliki banyak apa namanya keuntungan ya dibandingkan dengan antidiabetik yang lain. Namun tidak menutup kemungkinan, artinya ketika pasiennya memang kontraindikasi terhadap metformin atau ya tidak cocok dengan pemberian metformin, ya boleh diberikan penggunaan obat yang lainnya. Nanti karakteristik setiap obat akan kita bahas di slide selanjutnya.